Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Di sini saya akan membahas mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau disebut SKD dan SIMDIG. Nah, di sini materi yang akan dibahasnya yaitu perkenalan SKD tersebut. Nah, untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Untuk lebih memahaminya lebih lanjut, kita akan langsung saja membahasnya. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran ini yaitu laptop, handphone, buku catatan, alat tulis, dan web sekolahan ID untuk mempermudah dalam memahami atau pengerjaan. Apa saja materi yang dipelajari dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital selama 1 semester kelas 10? Itu ada 3 bab, yaitu bab 1 mengenai konsep dasar, bab 2 penggalian ide, bab 3 pengelolaan informasi digital. Konsep dasar meliputi konsep mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, mengatasi masalah, mengomunikasikan gagasan, dan kemampuan berkomunikasi serta perangkat. Nah, ini bab 1 yang akan kita bahas saat ini. Untuk bab 2, penggalian ide meliputi logika dan algoritma, menggali ide, dan peta minda. Sedangkan bab 3, pengelolaan informasi digital meliputi pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka, pemanfaatan perangkat lunak pengolah angka, pemanfaatan perangkat lunak presentasi, serta yang terakhir performatan naskah digital. Konsep mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital yaitu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital bagi siswa SMK merupakan alat untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Dalam fungsinya sebagai alat, mata pelajaran ini memberikan keterampilan penguasaan alat agar siswa mengetahui menggunakannya ketika diperlukan. Lebih jelasnya lagi bahwa konsep mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital pada dasarnya sekolah menengah kejuruan bertujuan membekali siswanya dengan keterampilan, kejuruan untuk mengatasi masalah. Dengan demikian, sejak awal siswa SMK harus mendudukan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Memang, tidak satupun manusia yang tidak memiliki masalah dalam hidupnya. Bahkan, masalah ada di setiap saat. Masalah ini tidak boleh dihindari, masalah itu harus dicarikan solusinya. Bahwa menunda pencarian solusi atas suatu masalah akan menghadirkan masalah lain yang kadang-kadang menjadi makin besar dan pelik. Masalah muncul dalam berbagai bidang kehidupan. Masalah dikenali sebagai kondisi yang muncul ketika terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kenyataan adalah kondisi yang ada, sedangkan harapan adalah kondisi yang seharusnya dan sebaliknya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jika masalah hanya memerlukan satu langkah sebagai solusi tanpa mempertimbangkan banyak hal, maka segera lakukan. Tetapi, jika masalah memerlukan solusi yang harus mempertimbangkan banyak hal, sebaiknya seseorang selalu menerka atau melakukan eksplorasi, mencari beberapa jenis ide yang mungkin dapat dilakukan. Ada beberapa solusi yang baik adalah ide kreatif yang mengatasi masalah secara permanen, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan kita, bermanfaat bagi banyak orang, tidak bertentangan dengan hukum, kesantunan, norma yang berlaku, serta mampu menginspirasi orang lain. Proses kreatif dapat dilakukan melalui 4 tahap: mengamati, menirukan, modifikasi, membuat baru. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Amati, tiru, modifikasi, dan buat baru. Hal yang harus dibiasakan sejak awal dalam mata pelajaran ini adalah mengemukakan gagasan yang benar dengan cara yang baik. Ide kreatifnya ada, tetapi akan menjadi sia-sia jika gagasannya salah. Ide kreatifnya ada, benar, tetapi cara mengemukakannya tidak baik. Hasilnya akan memberikan nilai kurang pada diri seseorang. Pada dasarnya, kemampuan berkomunikasi merupakan kebutuhan setiap orang. Juga kemampuan mengomunikasikan menjadi bagian dari kompetensi teknis bekerja. Lebih ditekankan lagi bahwa hakikat berkomunikasi adalah menyampaikan gagasan atau konsep kepada pihak lain,
Komunikasi yang baik adalah jika informasi yang disampaikan diterima itu sama isi dan maknanya oleh pihak lain. Kemampuan mengomunikasikan menjadi makin mudah dan memiliki jangkauan luas seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, perangkat digital yang merambah pada hampir seluruh bidang kehidupan mendukung proses berkomunikasi menjadi tanpa hambatan. Pada sisi lain, kemudian melakukan komunikasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga etika komunikasi digital dengan apa yang disebut kewargaan digital. Nah, perangkat komunikasi digital memungkinkan yang pertama, seseorang mencari alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, seseorang mencari mitra kolaborasi untuk memodifikasi atau membuat produk baru atau layanan kerja baru. Yang ketiga, seseorang mengomunikasikan hasil kerja berupa produk atau layanan kerja kepada orang lain atau bahkan melakukan transaksi dan negosiasi. Pembahasan kali ini dapat saya simpulkan bahwa siswa SMK jangan menundukkan diri sebagai bagian dari masalah. Dudukanlah diri sebagai bagian dari solusi yang merupakan perwujudan rasa tanggung jawab yang pada akhirnya membentuk karakter dan sikap bertanggung jawab. Jangan pernah berhenti menemukan masalah untuk mendapatkan ide. Jangan pernah berhenti bernalar untuk merumuskan ide menjadi gagasan. Jangan pernah berhenti bernalar mengemas gagasan menjadi konsep. Komunikasikan konsep dengan integritas yang tinggi, massal dan mendunia. Sasaran akhir adalah mengomunikasikan gagasan dengan benar, baik, dan indah. Mengomunikasikan gagasan berbentuk karya, produk atau layanan, dan berbagi pada orang lain adalah hakikat dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Itu berupa ide, produk, dan berbagi. Terima kasih telah menonton video YouTube saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya mohon kritik, saran, dan masukannya untuk pembahasan hari. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya, Si Rahayu, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum.